Halo Sobat Stalker, gimana kabar kamu? Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan ya. Tiba-tiba aja udah 1,5 tahun pandemi. Kepikiran nggak sih sama kamu selama ini warung-warung UMKM yang memenuhi kebutuhan kamu di rumah itu bisa tetap bertahan hidup, bisa bangkit dan nggak tutup? Nggak kebayang. Karena kan ada pembatasan, ada PPKM dan lain-lain. Nah, ternyata ada 44.000 UMKM warung kelontong yang selama ini terhubung melalui satu aplikasi namanya Warung Pangan buatan PT BGR Logistik. Nggak tahu kan? Sama, aku juga nggak tahu. Nah, ternyata di aplikasi ini bisa beli makanan, bahan pangan buatan asli Indonesia yang bisa dibeli di UMKM warung kelontong di mana saja dan kapan saja. Harga stabil, ini yang ajaib. Karena kan namanya masa pandemi, ada harga naik turun, tapi enggak, ini harga stabil. Ntar kita ngobrol segala macam, banyak banget pertanyaan. Bentar lagi, stay tune. Alhamdulillah sampai juga deh. WP Warung Pangan. Alhamdulillah nyampe. Halo. Ampun, pas kebenaran Bapak lagi ada di sini. Iya ini. Sibuk banget berarti kalau pagi-pagi ya Pak? Ya biasa, lagi lihat stok, kemudian lihat bagaimana penjualan hari ini. Kebetulan WP Mart ini yang paling baru di kita ini. Paling baru maksudnya paling? Yang awal ya, awal kita jadi mock-up nanti warung-warung berikutnya. Oke, ya. Ini kan warung pangan, ya. Ini warungnya gitu ya. Kalau orang kan taunya warungnya datang ke warung gitu. Iya, kayak betul, gini. Iya. Ini namanya WP Mart. Ya. Nah kalau saya ini udah download aplikasi warung pangan nih Pak. Bedanya apa tuh antara dua itu? Oke, jadi aplikasi warung pangan itu sebenarnya aplikasi mobile ya. Dimana warung-warung kalau mau membeli sesuatu bisa lewat aplikasi warung pangan. Kalau WP Mart adalah warungnya. Jadi kalau kita punya beberapa warung di beberapa tempat, jadi WP Mart ini semacam yang kita beberapa tempat ya, itu seperti itu persis. Kayak begini. Kayak begini. Jadi harapan kita ke depan warung-warung seperti ini nantinya. Standarnya begini. Standar seperti gitu. ini, betul. Oh oke. Pak bikin PT BGR, Bapak kan di PT BGR ya Pak ya? Bikin aplikasi ini awal mulanya kenapa nih Pak? Ini kan saya udah download nih. Ya, betul, bikin aplikasi ini kenapa gitu ya. Bapak? Jadi awal mulanya warung pangan itu kita buat tahun kemarin ya, sekitar bulan April pada saat pandemik. Waktu itu kami diminta oleh Pak Menteri Koperasi sama Pak Menteri BUMN untuk membantu ini warung-warung di sekitar kita ini yang selama ini kena pandemik COVID ya. Karena mereka nggak mendapatkan logistik yang bagus ya, suplai yang bagusnya. Kemudian akhirnya kita berinisiasi membuat aplikasi ini. Karena aplikasi ini memang akan membantu mereka, tidak perlu harus cari bahan baku di pasar atau di tempat lain, ya cukup dari klik dia bisa mendapatkan yang dia inginkan. Iya, kayak gini nih Pak deh. Saya sekalian belajar. Di sini ada minyak goreng, ada beras, garam, ikan. Misalnya saya punya warung Mart kayak begini nih. Saya klik ikan, di sini ada banyak ikan, kakap, apa segala macam kayak gitu, tinggal klik aja gitu ya. Iya, betul. Jadi ini semacam marketplace lah. Jadi memang platform kita buat tujuannya supaya mempermudah warung untuk bisa membeli bahan-bahan yang dia inginkan, khususnya sembako. Memang kita fokus ke bahan pangan. Nah, itu yang paling penting. Dan sebenarnya paling penting di warung pangan adalah BGR itu menjembatani antara hulu sama hilir. Jadi petani, peternak, nelayan yang di ujung sana kalau mereka mendeliver atau membawa barang-barangnya ke warung kan kerepotan nih. Masa pandemi, PPKM gitu ya. Nah, kami ada di situ karena kalau kita pakai truknya si BGR, saya rasa tidak ada masalah karena kita pakai logistik. Nah, kita bawa langsung ke warung gitu ya, semacam itu. Ke warung yang pesen gitu ya? Pesen warung ya. Misalnya ini daging nih. Iya, betul. Bakso, sapi, kornet. Ini semua lokal Pak? Iya, produksi dari kita semua. Semua lokal. Semua lokal. Rata-rata dari BUMN Klaster Pangan. BUMN Klaster Pangan itu ada
Berdikari, ada Perinus, Perindo dan seterusnya. Ada 9 BUMN klaster pangan dari sini. Dan RNI sebagai holdingnya. Oke. Gitu. Jadi sengaja memang untuk memajukan lokal, Iya. produksi lokal. Iya. Terus kalian juga kayak UMKM ini supaya nggak sulit juga mereka di masa Betul pandemi sekali. seperti ini Ya, gitu ya Pak? dan kita harapkan bisa mendapatkan harga bersaing. Karena kita langsung ambil dari hulunya ya. Kenapa kita kerjasama BUMN klaster pangan? Karena rata-rata klaster pangan itu kayak Perinus, Perindo, dia ambil ikan, Berdikari, daging. Kemudian ada juga SHS Pertanian itu beras dan seterusnya. Kemudian RNI, kemudian garam. Ya itu yang kita grab habis dan kita bawa ke UMKM ini ya, ke platform ini. Oke, nah Iya. kalau misalnya seperti itu Pak, Ya. ini kan udah kayak rapih gitu ya Pak ya? Iya. Ini etalasenya seperti ini, nanti Iya. Bapak akan buat seragam semuanya seperti Iya. Yang saya tahu tuh ada 44.000 lebih gitu kan? Iya, Mau betul. diseragamin semua? Sebenarnya sih kita nggak pengen seperti itu ya. Kita hanya meminta kalau warung-warung pengen jualannya lebih bagus ya. Iya. Karena konsumen kan pengennya bersih ya, pengennya rapi ya, pengennya enak ya, casual dan seterusnya ya. Seperti ini yang kita minta. Jadi kita hanya menyarankan. Jadi kalau mereka pengen tahu seperti apa ya, ke sini kita ajak ini mock-up-nya. Nanti saya akan kasih tunjuk gimana kalau kita beli misalkan beli rejak gula nih. Iya. Nah, kita tinggal ke kasir ini. Aha. Kasir ini ya. Saya beli ini kemudian saya tinggal buka QRIS kita. QRIS kita dibuka ya. Kemudian kita ada QRIS. Oh, oke. Masuk sini. Nah, klik sini. Langsung di scan. Scan. Nah, harganya berapa ini, Pak? 12.500. 12.500. Kita yang ngetik. Nah, Oke. dan sini lanjut. Lanjut. Masukin sini. Oke. Nah, jadi cepet benar-benar cashless ya. Cepet banget. Oke. Ini Ya. untuk orang yang belanja ke sini ya Pak ya? Ya, Tapi kalau untuk kalau yang lewat- sini semua wajib pakai ke cashless ya. Ini langsung berhasil ya. Iya. Langsung oke dimasukin sini. Langsung Oke. dan saya dapat kwitansi dari mereka langsung nanti. Oh langsung, Ya, wow, gitu. wow canggih banget. Harapan kita ke depan ke warung-warung ke arah sana. Iya, Ya, iya. harapan kita. Tapi nggak apa-apa, semuanya pelan-pelan ya. Tapi at least kita udah memulai seperti ini. Jadi ke Bank Indonesia juga saya menyarankan sekali kalau bisa semua udah pakai cashless. Iya. Karena mengurangi uang kertas, uang koin dan seterusnya itu. Betul. Ini kan udah setahun nih Pak. Udah setahun berarti nambah terus tuh Pak. Kan udah 44.000 lebih Ya. sekarang. Nambah terus. Ada maksimumnya nggak Pak? Misalnya Jadi sampai berapa gitu? sebenarnya kalau nambah sih lebih banyak ke target ya. Oh, oke. Dari pemerintah ya. Targetnya itu tahun ini kita diminta 60.000 warung yang Iya. harus kita akuisisi ya. Menjadi anggota dari warung pangan ini. Iya, Gitu iya. sebenarnya. Oke. Jadi ini udah beli saya Mbak ya. Udah dibayar. Udah bayar Pak, ini. kalau canggih gini Iya. berarti ada ini dong, ada kayak ruangan untuk kontrolnya. Kayak... Ada. Ini Jadi semua jauh? kami tracking semua ya. Oke. Semua kita tracking, semua transaksinya ini kita tracking. Kalau mau ayo saya ajak ke Jauh nggak Pak? enggak dekat sekali dari sini. Lewat Ya, mana? lewat sini. Ya. Lewat sini? Ya, Oh, mari, oke. Mbak. Iya. Ya. Ini comment center kami. Nah, coba lihat tadi ya. Ini Mbak Indi perlu Punten. tahu ini kebetulan ini Dewi, ini manajernya, NOC-nya ya. Halo, Mbak. Ini rekan-rekan semua di sini. Iya, punten Nah. ganggu. Ini Kepo, adalah kepo. control room kami semua, Oke. ya. Kami semua logistik ada di sini, semua transaksi bisnis kami ada di sini semua. Nah, sekarang kita fokus ke warung pangan. Iya. Nah, Mbak bisa lihat nih, ini kelihatan sekali register per hari ini itu 46.942 per hari ini warung-warung yang terregister. Terregister. Nah, oke. ini detailnya. Nah, ini warungnya seperti ini nih, Mbak. Ini kami sebar. Kami punya petanya warung-warung ini. Oke. Sekarang kalau klik toko Abizar di mana nih? Di Karangsari Tangerang. Ini saya juga bisa melihat ketersediaannya apa aja. Ini yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Iya, Jadi pemerintah iya. tahu minyak goreng itu di mana banyak kejualnya, di mana beras banyak kejualnya dan seterusnya. Jadi ada siapa yang demand bisa benar-benar ketahuan. Jadi ini kita petakan seluruhnya. Nah ini penting sekali, tujuan kami adalah supaya kami bisa mengontrol. Nah ini kami misalkan ada yang pesen nih tadi, pesen dari dari warung. Nah nanti warung akan kita monitor di sini. Nah dari gudang kami akan di tracking barangnya kemana larinya ke warung tersebut. Itu mobilnya. Iya, semacam ini mobilnya. Iya. Oh, gitu. Sampai Semacam ketahuan ini nomor-nomornya terus. ya? Iya, termasuk ada plat nomor, kemudian ada GPS kilometernya. Coba benar-benar kita
monitor semua. Jadi ini yang memerlukan gitu. sekali. Wow. Ini memang digital solutionnya kita ke arah sana. Ini beauty solution dari WP adalah seperti ini. Kami bisa tracking, kami bisa pastikan bahwa sampai ke tempatnya paling lambat asalnya H+2 gitu. Jadi Ini kami, tadi kan yang saya tahu baru 44.000, nggak tahu ya udah 46.000 dan hampir ya. 47 ya Pak ya? Hampir 47 ya. Cepat banget. Wah tapi berat, agak susah ya pasca pandemik ini membuat kami juga agak susah ya untuk meregister ya, meyakinkan warung-warung untuk bisa jadi anggotanya warung pangan. Karena apa tuh yang membuat? Banyak faktor ya. Pertama karena kami juga tidak bisa fleksibel ketemu mereka ya. Diskusi karena memang mereka perlu kita yakinkan. Ya. Yang kedua paling berat adalah rata-rata warung itu udah satu warung bisa punya 5 aplikasi. Oh gitu. Iya, ada warung pangan, ada e-commerce lain, bla macam-macam. Jadi mereka akhirnya udahlah, nggak usah, saya punya ini aja gitu. Makanya sekarang yang kita dorong adalah kami BUMN, kami pemerintah, kami hadir di sini untuk membantu warung-warung. Kami gitu. harga stabil, kami bisa sediakan kami saja. Semuanya, gitu. dan kami harga yang paling bagus karena kami langsung dari hulunya, dari produsennya, gitu. Nah produsen kami di sini, Mbak ini nih, ini adalah anggotanya klaster pangan. Kemudian ada ikan, daging, dan seterusnya, garam, seterusnya. Ini kami bisa lihat stoknya. Sampai seluruh Indonesia kami lihat ini gudang-gudang mereka semua, gudang-gudang kita. Ini stok barang, ini benih, jadi SAS, bihun, gula, dan seterusnya. Kami lihat semua ada di sini. Itu juga ada di sini semua. Wow, ini ruangan-ruangan. Ini untuk yang kita CCTV-nya. Jadi kita monitor secara virtual. Kita monitor. Jadi barang-barang yang di gudang kita monitor di sini. Oh, ini lokasi di mana aja nih Pak? Ini lokasi di mana aja, ini di Lampung ya. Iya, Lampung ini. Oh, sampai ke Lampung iya, ya? kita kan hampir tersebar di seluruh Indonesia. Kita punya 512 gudang di seluruh Indonesia. Sampai ke timur? Sampai ke timur, sampai ke sini, sampai ke Merauke juga ada. Sorong juga ada. Di sini juga udah ada buka warung pangan Warung pangan kebetulan kita hanya baru Jawa ya, sama Pangkal Pinang ya. Kita belum fokus keluar karena memang banyak faktor yang harus kita prepare. Karena kalau kita warung pangan kita di luar, kita harus siapin supportingnya, harus lengkap ya supaya SLA kita terjaga. Tapi gitu, gudang sih udah ada. Udah ada semua, ada lengkap. Sebenarnya sih bagi BGR hanya mengoptimalisasi yang ada. Warungnya termasuk armadanya. Jadi kita nggak terlalu banyak effort ya, apalagi armada kita memang logistik semua di situ. Ini stok berdasarkan provinsi, dibagi ikan sekian. Ini semua. Ini bagusnya di sini. Ini total transaksi per bulan dalam setahun. Kita bisa lihat semua, angkanya 591 juta gitu ya, dan semua lengkap di sini. Jadi ini produk-produk warung pangan. Tadi lihat, ya ini ada bakso dan seterusnya, kita ada di sini semua. Jadi benar-benar visual kita lakukan. Ini jaminan buat customer kita termasuk produsen kita. Nah, satu lagi yang menarik di warung pangan ya dibanding yang lainnya adalah begini. Warung pangan ini produk produsen lokalnya kita ambil dari lokal sekitarnya. Jadi kalau misalkan lihat di e-commerce lain, Mbak jualan apa? Mungkin dari Bandung ya. Kemudian dapatnya dari beli sesuatu dari Jakarta atau tempat lain yang jauh. Kalau kami enggak. Jadi lokal di produsen itu ya kita akan jual di situ, nggak bisa keluar dari area tersebut. Ada kayak radiusnya? Iya, ada radiusnya. Gitu. Jadi kalau suppliernya di Surabaya, dia akan jual di area Surabaya saja, area Jawa Timur. Nggak kita bawa ke Jawa Tengah atau ke Jawa Barat, karena ongkos logisnya terlalu besar. Iya, ongkos itunya. Iya, beda dengan lain-lain. Ada yang jual di Bali, tapi yang belinya di Jakarta. Kami nggak ke arah sana. Gitu. Yang ini terakhir ini kotak yang kalau ini kaitan sama, ya ini beda, ini untuk logistik kami ada pupuk, ada elektronik, ini kan ada semacam vocoder ini ya. Jadi step itu kita vocoder. Jadi kalau lihat the whole proses dari logistik kami itu mulai dari kapal ya, kami bisa monitor sampai ke gudang, sampai keluar masuk gudang dan seterusnya itu kita monitor. Ini salah satu contoh ini. Ini dari pasar Bitung semua kita monitor. Wow. Real time. Ini kalau produk logistik kami di sini nih. Rencana mau mengembangkan ke tengah, ke timur Indonesia kapan tuh Pak? Mungkin tahun depan ya. Kalau tahun ini kita memang fokus ke 7 kota dulu ya. Kita memang fokus situ. Jadi kita belum sampai ke sana karena memang kita perkuat dulu lah fondasi di sini. Pak, ini kan tadi Bapak udah ngeklik salah satu lokasi itu. Ya. Pengen lihat salah satu lokasi di mana tuh Pak yang
yang bisa kita lihat bareng-bareng. Bapak sibuk nggak hari ini? Nggak, Pengen lihat boleh, bisa. Bareng-bareng gimana? Bisa, di Kelapa Gading kita bisa ke sana. Oh gitu? Iya. Bapak Oke, pakai yuk. mobil kita nggak apa-apa? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Ya, makasih ya. Yuk, Ya makasih udah. Dewi, makasih semuanya ya. Mau bawa Makasih. bapaknya jalan-jalan Bu. Jalan dulu ya, Dewi. Iya. Oke. Jadi nanti kita di sana Ya. lihat Kita kayak akan- WP Mart-nya gitu ya? Kita Atau akan bukan? lihat warung sebenarnya. Iya, jadi yang selama ini jadi membernya kita. Iya. Real jadi warung. Iya. Oke. Nanti kita siap. bahas lagi di mobil Iya, ya. iya. Mobil warung banget bagus ya, memang sangat bagus sekali. Nah, Karena memang jarang ya, bukan jarang ya, kecenderungan orang itu kalau ngelihatnya produk-produk kita itu ya agak alergi gitu ya. ngedenger alergi, ngedenger Iya. apa BUMN-nya atau Ya ngedenger? karena BUMN-nya salah satunya ya, Aha. BUMN alergi lah. Apakah benar Ah. bisa nggak BUMN bisa begitu gitu? Iya, padahal bisa banget orang Oh, dia sangat bisa infrastrukturnya sekali. seluruh Indonesia. Iya. Nah mereka lupa kami logistik company ya, kalau kayak gini mah tinggal nambah aja kiri kanan Iya, selesai udah benar. gitu. Tapi ya kita hanya menunjukkan lah, kita nggak berkuar-kuar, kita tunjukkan hasil. Nah, selama ini emang yang kita lakukan benar-benar sangat membantu teman-teman di warung-warung UMKM, termasuk Iya. yang di petani peternak itu, karena kita senang, kita beli ya, kita kirim. Jadi kita semacam tinggal ngambil barang, kita kirim ke warung. Jadi mereka baru pesan berapa ya kita ambil aja barang dari dari produsennya. Jadi Iya. semacam doorship lah. Jadi langsung dropship lah, langsung tinggal ngambil aja. Jadi Ya, kita nganter penghubung. aja, penghubung aja betul. Aha. Ini Nah. ada, Iya. menyambungin. Jadi Iya. comblang deh Pak ya. Jadi jomblang ya, jadi makar-makar lah. Cuman agak intelek makelarnya kan Iya, ya. iya. Kita taruh di gudang kami, kalau memang perlu stok point kita taruh di gudang kami gitu ya. Aha. Itu sebenarnya bagusnya solusinya di situ. Dan Iya. yang menariknya adalah solusinya itu Mbak Inti. Jadi kami itu benar-benar ibaratnya kearifan lokal orang bilang ya. Gimana Pak kearifan Jadi lokal? kita seperti kearifan lokal. Jadi produsen ya yang di daerah tersebut, misalkan daerah satu daerah, itu nggak perlu harus repot-repot menjual barang jauh-jauh. Iya. Ya, cukup di daerah tersebut masuk platform kami ya dengan aplikasi WP Supplier, dia daftar, kemudian dia taruh produknya ke marketplace kami, kemudian kami jual di lingkungan mereka semua di situ, Iya. dari satu area gitu ya di Jawa Timur ya, Jawa Timur. Kenapa kalau kita kirim ke luar daerah itu ongkos logisnya terlalu besar. Betul. Nah itu yang beratnya di situ. Nah, kita emang dengan cara gitu, pemerintah daerah itu kadang-kadang kecenderungannya begini, Mbak, apa namanya, agak kecewa kadang-kadang ya. Saya pernah ketemu beberapa Pemda itu kecewa, barang-barang dia itu selalu keluar dari daerahnya, Aha. keluar ya dari satu tempat pindah ke tempat lain ya. Kemudian di tempat lain itu kemudian dibalikin lagi ke daerah tersebut. Jadi produsen itu menjual ke orang lain yang di Oke. luar daerahnya. Nah dari situ kemudian dibeli sama orang-orang yang di daerah situ juga, yang di Iya. daerah asalnya. Ya kayak beras, ya contohnya dari Karawang pindah ke Cipinang dulu, baru balik lagi ke Bandung, ya gitu. Gitu jadinya, jadi mereka merasakan ada yang kurang pas lah. Iya. Nah, dengan cara ini Habis kami di jalan juga habis gitu ya. jalan, dan ongkosnya pasti agak lebih mahal lah ya, karena ada double handlingnya di beberapa tempat. Nah, kalau kami enggak, Karawang ya taruh di daerah Jawa Barat, kita nggak akan keluar dari situ. Iya. Itu bagusnya kita. Ya, Pak, kalau ini kan Bapak itu kan kayak fokusnya untuk yang warung pangan itu Iya. lebih ke UMKM gitu ya, Iya Pak ya? betul ya. Yang toko kelontong yang jualannya itu tradisional gitu ya, Pak? Iya betul sekali. Ini ngajak mereka supaya go digital itu kan kayak lumayan butuh usaha juga tuh, Iya, Pak. Ya nggak? Iya, betul sekali. Iya. Gimana tuh, Pak, Tapi sebenarnya ininya? gini, Mbak, kalau saya ngeliat sih orang kecenderungan mengatakan bahwa susah. Saya rasa tidak, karena hampir sebagian besar orang-orang itu, warung-warung itu udah dididik ya, diedukasi oleh teman-teman kita yang dulu, yang dari e-commerce yang lain. Jadi kan tadi saya katakan, satu warung bisa punya 5 beberapa, aplikasi. aha. Jadi kami tinggal nerusin aja, dan mereka udah ngerti betul. Memang ada beberapa case tidak bisa, tapi tidak banyak. Kami kebantu dengan edukasi teman-teman kita yang lain sih. Oke. Jadi kalau saya rasa sih oke, udah bagus sekali kok sebenarnya. Nah, ngajak-ngajaknya itu? Nah ini yang agak repot, ngajaknya emang kita harus butuh effort nih, karena kami
punya kompetisi yang udah lama di situ ya. Jadi mereka udah jual barang-barang yang mungkin juga menarik buat mereka. Nah, akhirnya kami pakai cara-cara konvensional lah. Kita kasih apa namanya diskon ya. Kita kasih harga-harga yang bagus ya. Pada mau dong, Pak. Pada mau lah mereka semua. Tapi ya nggak apa-apa, wajar ya. Itu bagian dari cost campaign kita. Iya. Jadi ada diskon, Ya, terus ada kemudian kita buat paket-paket ya, paket-paket ya, kita ikut Harbolnas ya, ikut yang tanggal 9 bulan 9 nanti habis ini kita ada ya, kita buat begitu flash sale ya, semacam itu. Yang tiap bulan tuh tanggalnya bulan, sempat cantik gitu cantik, betul sekali. Itu cara-cara kita melakukan gitu ya. Jadi memang tidak mudah ya, karena kita persaingannya cukup ketat ya khususnya. Tapi kami bisa jamin karena kami punya produsen lokal ya, di mana grupnya BUMN Klaster Pangan mensupport kami, dan kami pun juga punya BUMN lain kayak PTPN, kemudian Bulog. Oh itu ya. disambungin sama Bapak Iya, juga? kami sambung semua. PTPN, PTPN, Bulog, banyak sekali yang sama kami. Termasuk perusahaan-perusahaan swasta juga. Kemudian termasuk juga koperasi-koperasi kayak koperasi Pinsar di Blitar yang telur banyak kita ambil. Kemudian dan karena ini produk warung, Mbak. Jadi warung persis warung yang kalau lihat warung di pinggir-pinggir gitu. Kita juga jualan sasetan. Oh iya. Ya, kita jual pulsa juga. Kita jual pulsa token listrik juga ada pulsa. Ya, kita jualan semua seperti itu. Jadi pokoknya yang mereka mau ada gitu. Persis seperti yang kalau kita lah di warung. Kalau kita beli warung, kita beli apa aja itu ada. Nah, termasuk kita juga bisa beli daging, frozen juga ada. Kemudian kita dapat support dari Berdikari sama Perinus untuk kaitan sama ikan. Jadi kita ada produksi itu juga. Biasanya nih Pak, kalau orang yang udah punya 5 aplikasi gitu kan, mereka pasti cari keuntungan gitu, cari yang paling menguntungkan sekali. dia gitu. Iya. Nah itu untungnya apa tuh Pak untuk yang kelebihannya gitu gabung sama warung pangan? Kalau enggak kan mendingan sama yang lain gitu kan? Betul sekali. Jadi kelebihannya begini, kami mempermudah warung-warung itu untuk mendapatkan dana ya, mendapatkan istilahnya bantuan, bukan bantuan, artinya pinjaman modal ya, modal. Kita punya namanya WP Fund. Jadi tadi ada 6 WP supplier itu untuk produsen mensuplai barang-barangnya, dia produk dia masuk ke warung pangan. Ada lagi namanya WP Fund. WP Fund itu kalau mereka butuh modal, ya, kami udah siapkan nih, tinggal klik, kita tinggal klik lah, kita akan ada tim yang akan langsung melakukan verifikasi. Modal akan dikasih sama kita. Kita verifikasi. Jadi ada WP Fund ya itu. Kemudian ada namanya WP Asik juga. WP Asik. WP Asik itu CS-nya BUMN. CSR-nya BUMN masuk ke situ juga untuk bantu teman-teman UMKM. Kalau itu bisa jadi kayak tadi warung kita dress up menjadi bagus gitu ya. Itu jadi ada banyak cara. Itu yang di make up gitu Pak, jadi cantik jadi cantik gitu. Ya, jadi kita memang memberdayakan harapan kita tuh seperti beberapa warung-warung yang cukup bagus ya, yang modern lah kita lakukan. Jadi memang kita mencoba mendorong mereka menjadi perusahaan warung yang cukup enak lah ya. Higienis dan seterusnya. Belum lagi yang diskon-diskon tadi itu. Diskon lagi. Jadi banyak keuntungannya jelas ya. Keuntungan banyak sekali tadi. Kemudian selain ada flash sale juga kita cukup banyak. Kita bantu WP Fund dan kita juga punya namanya WP Entrepreneur. Jadi kami bantu mereka untuk gimana mengelola keuangan. Nah, kita bantu gimana berbisnis untuk bisa jualan dengan baik. Misalkan dengan kan warung biasanya kan kiri kanan kan banyak warung. Nah, gimana kita strategi untuk itu saingan sama toko sebelah. Betul sekali, toko sebelah gitu. Jadi itu namanya WP Entrepreneur. Itu salah satu cara kita. Jadi kita banyak kita lakukan. Itu tidak dilakukan oleh aplikasi lain kan? Yang tadi itu? Enggak ada. Ya, beberapa aplikasi saya lihat memang ada, tapi ada beberapa aplikasi. Tapi memang ini keuntungan kalau sampai touch up warungnya, make up warungnya itu kan nggak ada. Nggak ada, ya. Kami bisa sampai ke arah sana. Training ada Pak? Hah? Misalnya training ada, training baru, kita ajak mereka training. Kebetulan kan ini kan kondisi pandemi, kita pernah melakukan dengan Zoom ya. Ya semacam itu. Gitu. Jadi kita lakukan juga training untuk memberdayakan mereka lebih melek lah teknologi, melek gimana market sekarang ini seperti apa gitu. Jadi kita nggak melulu jual-jual, jadi kita benar-benar memberikan edukasi lah ke teman-teman UMKM. Termasuk juga yang di hulunya. Tadi kita ngomong hilir nih, di warung. Kami juga punya hulu itu koperasi. Yang beberapa pengusaha-pengusaha kecil masuk, ya kita bantuin. Jadi kita tuh benar-benar hulu sama hilir. Jadi bagian itu membuat ekosistem, Mbak.
ekosistem antara hulu hilir, kita jembatannya, kita tengahnya gitu di situ. Keren banget. Iya, jadi Keren kita sebenarnya sih boleh dikatakan tidak ada effort besar karena memang kami udah punya armada, punya gudang, punya orang. Ya kita mengutilize yang ada aja. Nah, kita dengan membuat aplikasi warung pangan, kita sambungkan di antara hulu sama hilir. Produsen sama konsumen kita pertemukan jadi satu platform gitu. Pak, salah satu keuntungannya juga katanya harga stabil ya Pak? Iya, Itu bikin harga stabil gimana zaman pandemi kayak begini kan mungkin PR juga. Ya, ini kenapa kita mencari supplier sebanyak mungkin. Oke. Ya kan telur produsen kita nggak mau satu, kita mau lebih dari satu. Tujuannya apa? Harga yang murah kita ambil, taruh ke platform kami. Nanti kami yang ngatur pricingnya. Jadi bukan mereka, kami ngatur pricingnya. Jadi pricing kami ngatur gitu. Jadi dengan cara gitu kita harapkan harganya bisa kompetitif dibanding yang lainnya. Oke. Misalnya yang ini produsen yang ini naik, yang tadi itu agak tinggi itu turun? Ya kita ambil yang turun. Oh, ya, pokoknya kayak hukum pasar aja gitu ya? ya? Jadi kita lihat produsen mana yang harganya bisa kasih yang murah, itu kita taruh di platform kami. Jadi produsen tidak bisa naruh di platform, dia hanya ke kami, nanti kami yang masuk ke platform. Oke. Nah, kita bisa ambil dari gudang mereka atau dari tempat mereka, kita bawa, kita taruh ke warung-warung. Jadi kita benar-benar menjemput bola juga bisa. Atau mereka taruh di gudang kami antar ke warung-warung. Oke. Itu hanya untuk warung aja atau bisa misalnya saya nih ibu rumah tangga gitu. Iya. Mau beli ke situ gitu. Ya, di ada. aplikasi. Ada, kita punya namanya WP Grosir. Oke. Ya, jadi kalau tadi kita bilang warung-warung itu untuk retail. Jadi warung-warung beli retail, beli eceran lah. Maksimum 100.000. Dan dia kalau bayar pakai COD, jadi bayar langsung cash on delivery. Nah, kalau WP Grosir itu beda, itu minimal 500.000. Itu di satu aplikasi yang sama? Aplikasi sama. Okay. Nah, jadi dia WP Grosir, kemudian dia ini dia beli barang komoditi yang minimal 500 dan tidak perlu harus punya warung. Jadi kalau misalkan teman-teman atau ibu rumah tangga pengen punya sampingan, nggak punya warung, tapi pengen punya dapat sampingan, cari itu yang paling mudah. Oke. Dia ambil barang dari kami, ya dia bisa jualan di klaster dia atau di lingkungan dia sendiri. Oke. Ya, jadi dalam bentuk grosir bentuknya. Jadi harganya, ada angka minimal pembelian. Iya, dan harganya grosir dan kami bisa berikan langsung ke rumahnya dia. Kita taruh ke rumahnya dia. Nggak bisa yang retail sedikit-sedikit kayak ibu-ibu belanja gitu? Ya, dia bisa menambah angka yang dia inginkan. Tapi jelas kalau grosir pasti harganya lebih murah dibanding retail. Oh, gitu. Oke, iya ya, kalau grosir pasti lebih murah dari retail ya. Jadi kami kasih kesempatan ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak punya warung ya, kesulitan ya, kita beri kesempatan untuk bisa seperti mereka ya, minimal membantu lah penghasilan mereka, dan juga bisa membantu lingkungan mereka kalau misalkan mereka perlu barang-barang sembako ya, rata kan sembako kita jualnya gitu. Oke. Jadi di dalam aplikasi itu Pak, tadi kan saya udah lihat tuh ada gambar daging, ikan, garam, gula, minyak goreng betul. Gitu kan. Ada fungsi-fungsi apa lagi tuh Pak? Tadi ada yang untuk misalnya untuk ibu rumah tangga mau beli grosir dijual ke sekitarnya bisa. Ada aplikasi di dalam situ ada apa lagi tuh Pak? Ya, sebenarnya sih aplikasi cukup banyak ya. Cukup enhance lah kalau saya tangkap ya. Jadi ada WP Asik, ada WP Fun ya, kemudian ada WP Grosir. Itu dalam satu aplikasi WP semua supplier ya. Kemudian ada satu lagi yang menariknya adalah begini. Ini memang menarik ini karena memang satu yang mungkin beda dengan aplikasi yang lain. Dimana kami aplikasi kami itu bisa udah connect dengan namanya VIDA. VIDA itu bisa merecognize wajah orang. Jadi kalau warung itu selama ini mau transaksi apa juga, kita ada connect dengan wajahnya. Jadi kalau mungkin suatu saat mungkin pemerintah menginginkan ada bantuan tunai ya, cara itu yang bisa dilakukan. Jadi nggak akan salah sasaran ya, dengan langsung ke warung, dan kita bisa meyakinkan bahwa orang itu ada tepat. Tidak hanya cuma KTP, tapi juga termasuk juga dari wajah mereka. Kita recognize, kita kenalin lah dari situ. Nah setelah itu baru kita bisa top up ke warung tersebut gitu. Itu salah satu contohnya. Oke. Terus ada juga namanya Mitra Get Mitra. Nah gitu. Jadi kalau warung pengen punya dapat penambahan lainnya, dia cari mitra yang sebanyak mungkin teman-temannya gitu ya. Kita lakukan ya. Kemudian kita juga punya namanya WP Canvasser. Jadi kalau mau jadi Canvasser, daftar di situ, ya udah dapat penghasilan tambahan di situ. Jadi banyak yang kita lakukan, luar biasa banyak sekali. Pak, ini kan baru setahun ya, dari Agustus. Iya. Sekarang kan bulan September, kan baru setahun, tapi perkembangannya udah
sebesar ini gitu. Iya. Udah diduga sebelumnya bahwa kita akan cepet nih gitu atau enggak atau gimana Nah, tuh Pak? sebenarnya sih kami juga nggak akan terpikir ke arah, cuman kita dapat ini ya istilahnya semangat ya endorsement dari pemerintah khususnya Kementerian BUMN, karena Kementerian BUMN itu tahun ini menargetkan kami harus bisa 60.000 warung. Tahun ini masih Tahun ada ini, waktu ya. banyak tuh Pak. Wah, tinggal 4 bulan, aduh agak berat ya, apalagi kondisi Oh. pandemik ini ya. Ini jujur aja retail itu berat. Nah, sekarang strategi kami adalah kami akan bergerak komunitas. Kemarin dari Kementerian ada arahan dari Kementerian Koperasi juga cari komunitas. Jadi Iya. kami akan komunitas kayak NU, Muhammadiyah, kemudian komunitas yang lainnya. Iya. Komunitas yang kecil-kecil ya di suatu tempat kita akan lakukan juga seperti itu. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan juga. Jadi itu target dari pemerintah kurang lebih seperti itu. 60.000. Sudah memenuhi harapan belum Pak? Kalau Harapan harapan sih pemerintah tuh. saya rasa belum ya, karena pasti selain jumlah 60.000 mereka harapan pendapatan. Memang pendapatan kita belum terlalu besar, karena memang kita main fokus distribusi, Ya. membuat ekosistem. Mungkin tahun depan insya Allah mudah-mudahan harapan bisa terlaksana lah dari pemerintah. Tapi at least kami tunjukkan bahwa kami itu juga bisa, BUMN juga bisa seperti teman-teman kita yang di swasta yang lain. Ya. Ya, Ya. itu yang kita Oke. mau tunjukkan. Itu kalau dari pemerintah, kalau dari Pak Kun sendiri udah kayak ini nggak? Ini sesuai dengan harapan Pak Kun sebelumnya ketika pertama kali bikin Agustus tahun 2020 Iya. tuh Pak. Jadi ini memang kalau harapan sih kita sebenarnya cukup banyak ya sebenarnya. Iya. Tapi kami tahu jadi kondisi pemerintah juga kena COVID, banyak dana terserap untuk COVID. Saya rasa itu memang paling penting ya. Cuman kalau dari kami sih sebenarnya sih tidak terlalu muluk-muluk ya. Harapan kami misalkan dari hulu koperasi produsen supplier kami itu bisa mendapatkan ini bunga lebih murah ya. Oh iya. Bunganya. Jadi tujuannya apa? Kalau bunganya mereka lebih murah, misalkan dapat 3% ya, untuk mereka bisa modal, otomatis akan harganya akan lebih murah ke end user kami, gitu ya. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Jadi kita butuh permodalan ke arah sana. Dan sekali lagi karena ini warung pangan ini karena memang kami yang meng-create dan kami yang berusaha, memang kendalanya adalah modal budget kami memang tidak bisa benar untuk warung pangan. Kami kan memang bisa kami mengkorkan logistik. Jadi memang warung pangan hanya kita upayakan tidak terlalu besar lah budget yang kita anggarkan ke sana. Jadi memang kalau kelihatan dibanding teman-teman yang lain kan sangat wah ya campaignnya dan seterusnya. Kalau kami nggak terlalu baik, kita hanya medsos karena memang anggaran kami masih terbatas. Memang kami fokus dulu ke ekosistem sama memperkuat fondasi untuk distribusinya. Gitu. Tapi jangankan orang ya Pak ya, maksudnya saya aja dengar penjelasan dari Pak Kun ini udah tertarik gitu loh Pak. Kayaknya menarik juga nih nyoba jadi ibu-ibu yang tadi tuh yang beli grosiran, ya. jual di sekitar kiri kanan gitu. Tapi pangan yang paling ini sih Pak, maksudnya yang paling krusial, urgent banget gitu. Iya. Memang kondisi pandemik itu ada 3 Mbak, yang penting itu adalah pangan, kesehatan sama energi. Betul. Iya, yang paling perlu jadi itu yang 3 yang paling penting itu sekarang ini di kondisi ini. Ini udah mau nyampe ini. Oh, oke. Iya, ini biasanya warung, Bapak ini warung ini salah satu contoh Iya, salah satu contoh member kami yang mereka transaksi sama kita dan cukup lama ini di Kelapa Gading. Ini mudah-mudahan bisa menggambarkan nih seperti apa sih warung. Jadi warungnya benar. Jadi kami itu nggak perlu harus membuat warung. Jadi kami yang warung ada kita utilize. Ya kita bantu mereka gitu. Oke. Sampai nih Pak. Iya udah sampai nih. Oh. Maju lagi. Ini Pak warungnya. Iya. Ada ininya, ada warna orange-nya semua pakai identitas seperti itu Pak. Iya. Ya nggak semua. Ya tapi rata-rata seperti ini. Salah satu toko yang Bapak bilang di Kelapa Gading gitu ya? Iya, betul sekali. Ini ada kayak identitas seperti ini gitu? Ini salah satunya ya, tapi tidak semua kita berikan ini. Oh, ya, oke. Ini salah satu contohnya. Ini ada BGR Akses, warung pangan. Ada ini Pak, Halo BGR juga nih? Ya, Halo BGR kalau mungkin mereka memerlukan bantuan sama kita tinggal call ke nomor ini yang toll free. Ini nomor apa nih Pak? Ada nomor identitas warung ini. Oh, yang MVP itu Mitra Warung Pangan. Gitu. Ya. Ada nomor identitasnya gitu ya. Biasanya kalau kayak gini Bapak sering kontrol juga. Ini yang dari WP bu? Betul, ini yang dari tadi yang kita di warung pangan. Oh, ya, contoh-contohnya ini produksi teman-teman kita di BUMN Kasir Pangan. Ini kan
tadi ada di toko Bapak juga Iya, yang betul. yang di kota. Iya, Kali Besar. Iya, Oh, oke, kota. oke. Ngedropnya itu gimana tuh? Ya ada ini, ada transporter ya, yang sering mendeliver ya, mengantarkan produk mereka ke warung-warung. Oh, oke, Ya. oke. Pak, pengen ngobrol sama... Ya silakan, silakan aja lihat sini. Halo, punten. Yang Saya Indi lagi nganter Pakun dari BGR. Ya, makasih. Pengen ngobrol boleh Mbak? Sama Boleh. sama Mbak atau sama Ibu nih? ibu sama anak. Berdua. Oh, oke. Ini ada lagi pesan ya? Iya. Kalau pesan kayak gini tiap hari apa gimana? Ya paling seminggu sekali. Seminggu sekali yang dipesan apa aja tuh Mbak? Yang minyak, ada terigu, Minyak, ya, terigu, gula. sekali pesan berapa banyak? Ya tergantung mungkin ya. Tapi yang jelas produk yang paling laku itu adalah gula. Aha, Ya, gula ya kemudian Mbak ya? banyak Iya, gula gula ya. sama terigu ibu. Aha, gula, terus Terigu, Itu itu. minyak, minyak, Minuman. minuman juga. juga, ya. Oh, oke. Ya. Seminggu sekali gitu datang ya. iya. Oke, ini nih kita mau lihat ininya nih. Mbak, ini mobil Bapak berarti Ya, yang mobil kami yang mengantar transporternya ini. yang ngedrop ya, Ya, kayak begitu. dia tuh ke sini dari komando dari command center. Yang tadi kita lihat itu. Iya, itu yang mengatur kapan masuk, kapan ngambil ya, dan seterusnya. Jadi dari Toko Putri ini kirim aplikasi request dari command center akan mengatur kapan transporter akan masuk. Oke. Gitu. Mbak, kan jadi ikutan di ini pakai kayak gini kan ya? Iya. Aplikasi kayak gini ya? Aplikasi Dari WP. udah berapa bulan? Dari Oh, udah 6 bulan. Tahu dari mana? salesnya Oh, datang. gitu. Terus tertarik gitu. Yang Iya. bikin tertarik apa? Yang bikin tertarik soalnya ada yang beda aja. Bedanya apa di bagian Eh, apa? Pengirimannya juga cepat, Ah. terusan harganya lebih murah. Harga lebih murah. Oh, Iya. gitu. Lumayan. Lumayan. Oke. Pengiriman juga cepat, jadi nggak terlalu lama gitu. Jadi Oh, oke. Jadi Nah, kalau ini pesen, ya nih, mau terima contohnya. dulu nggak? Ya terima aja dulu. mau terima dulu boleh? tuh? boleh. Oke. Ini Iya. oke. Kanannya Ibu. Iya, makasih. Enak Bapak. banget ya. Iya, cepat. Jadi, Bu. Sudah Iya. pesanan murah diantar sampai rumah gitu. Keren. Iya. Belanja mudah Wah. diantar sampai rumah. Enak Pak. Iya, simpel ya. Simpel banget. Oh iya, sama-sama Pak. Di warung pangan ya, semoga Iya, lancar dan sama-sama. sukses. Oke Bapak. Iya, Eh. Jadi udah kurang lebih 6 bulanan gitu dan ternyata Iya. lebih murahnya lumayan jauh. iya. Pengirimannya Lebih cepat. lebih murah, mudah, pengiriman Iya. cepat. Iya. Oke, terus susah nggak sih aplikasi ini? Gampang, tinggal Klik warung pangan. warung pangan, Hah? terus pilih Hah? ada gula, mau belanja gula, mau belanja beras. Misalnya mau belanja beberapa Iya. jenis gitu, Iya, bisa itu gimana? sekaligus. Tinggal ketik, klik aja iya, ya. klik, Aha. minyak, apa langsung Oke. pembayaran. Oh, pembayaran tinggal pilih mau transfer bisa, Bisa mau COD, bisa transfer. Oke. Iya. Gampang banget ya. Gampang. Tinggal nunggu ntar dia kirim aja udah selesai Iya, gitu. udah Oke. selesai. Oh, ngomong-ngomong, ada usulan gitu. Semoga warung pangan lancar. Amin. Nambah sukses. ya, Amin. Pak. Iya. Ini mumpung bisa curhat langsung. Iya. Pak, ini dong, begitu dong gitu. Kalau saya Silakan sih terima kalau mau. kasih nih, jadi customer kami yang baik ya, Iya. loyal sama kita. Tapi insya Allah kita akan usahakan lebih bagus lagi lah. Amin. Mungkin kita usahakan harga lebih bagus. Amin. Nanti kalau ibu perlu modal kita siapin modal juga. Amin. Tapi intinya ini pemerintah memang membantu supaya teman-teman UMKM, warung-warung ini bisa mendapatkan pasokan yang lebih baik ya, Iya. dengan harga yang Amin. kompetitif. Iya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Ibu ya Sama-sama, atas Pak. Ya, semoga lancar warung ya. pangan ke depannya ya Amin. Pak. Ya, sama-sama, Biar lancar amin. lagi, Ya. pengirimannya cepat seperti biasa. amin, Jadi makasih banget. makasih ya Mbak. Makasih, Ibu, makasih, Ibu. Ibu, Semoga makasih, lancar makasih. usahanya. Iya. Jadi gambarannya seperti ini Iya, gitu ya Pak ya. betul, ya. Kurang lebih yang ada tadi tersebar di hampir 47.000 itu Iya, kurang lebih seperti ini sama gitu seperti ya. ini, mirip-mirip. Jadi memang ini artinya kita tidak membuat warung, tapi warung yang ada kita berdayakan. Permudah gitu Kita ya. permudah ya Iya, gitu. iya. Jadi kalau orang buat warung susah. buat Oke, kita. oke. Iya. Yang sudah ada dipermudah. Iya, betul gitu. sekali. Oke,
Oke. Bapak makasih udah lengkap Ya. banget. Aku udah lihat ruang kontrolnya, Iya. udah lihat warungnya, Iya. udah tadi dijelasin sama Bapak di jalan. Kita Iya. balik lagi ke kantor, Pak. Saya Bareng-bareng. harus ada acara tempat lain, Mbak. Oh. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa gabung Oke. lagi. Terima kasih Oke. waktunya juga. Bapak terima kasih tadi Mudah-mudahan- udah ngobrol banyak. Mudah-mudahan nanti keterangan saya lebih bisa memperkaya nih. Lengkap Dan rekan-rekan juga bisa gabung sama kami nih. Iya. Teman-teman dari UMKM, Iya. supplier. Ayo jangan segan-segan, mampirlah ke platform kami, Oke. masuk website kami supaya kita bisa bergabung di ekosistem warung pangan ini. Tinggal nyari aja Ya. di Kalau BB di Google Play ya? Ya, Google Play Di atau Google Play, ya, tulis carinya warung pangan. Ya. Download, udah deh. Sudah deh. Oke. Ya. Atau bisa telepon ke sini juga, Pak. Iya, kalau Bisa BKR juga? bisa, kalau susah ke Halo BKR bisa. Oke. Nanti akan diterangkan. Oke. Ya. Siap, Bapak. Ya, Hatur makasih nuhun. Ibu, makasih. Bapak kalau mau Ya, jalan, makasih, Pak. mangga, Ya, mau saya izin jalan. siap-siap dulu. Ya. Oke. Gak ikut pulang Bapak nih.